Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Baik, sebelum itu terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Husnul Hatimah Badarudin, yang kedua atas nama Muhammad Jibran Nur Hamzah, yang ketiga atas nama Meutia Hafizatari, dan yang keempat atas nama Andi Suci Ramadhani. 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan ayat pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal ayat kedua, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Ayat ketiga, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Ayat ke-8, guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu terpaling singkat 2 tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Ayat 9 berbunyi, guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 22 dijelaskan untuk satuan pendidikan formal dari taman kanak-kanak sampai pendidikan menengah sederajat. 2. Kompetensi dan sertifikasi. Pasal 2, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian pertama, kompetensi. Pasal 3, ayat pertama, kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Ayat kedua, kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ayat keempat, kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi A. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Pengembangan kurikulum atau silabus. D. Perancangan pembelajaran. E. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. F. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. G. Evaluasi hasil belajar. Dan H. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ayat 5, kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang A. Beriman dan bertakwa, B. Berakhlak mulia, C. Arif dan bijaksana, D. Demokratis, E. Mantap, F. Berwibawa, G. Stabil, H. Dewasa, I. Jujur, J. Sportif, K. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, I. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan M. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Ayat 6, kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk A. Berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun. B. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. C. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. D. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Dan E. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Ayat 7, kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan
A. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Dan B. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Ayat ke-8, kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sampai dengan ayat 7 dirumuskan ke dalam A. Standar kompetensi guru pada satuan pendidikan di TK atau RA dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat. B. Standar kompetensi guru kelas pada SD atau MI dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat. C. Standar kompetensi guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat. Dan D. Standar kompetensi guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat. Ayat 9, standar kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Bagian kedua, sertifikasi. Pasal 4, ayat 1, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 5 ayat 1. Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 ditunjukkan dengan ijazah merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ayat 2. Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau program D4 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan atau program pendidikan non-kependidikan. Pasal 6 ayat 1, program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang, bidang keilmuan, dan satuan pendidikan tempat penugasan. Selanjutnya, pada ayat 2 sampai 7 dijelaskan tentang beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK sederajat, pendidikan dasar SD sederajat, pendidikan SMP sederajat, dan pendidikan SMA sederajat. Ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan 7 diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Pasal 7 ayat 1. Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ayat 2. Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut. A. Untuk lulusan program S1 atau D4 kependidikan dititik beratkan pada penguatan kompetensi profesional, dan B. Untuk lulusan program S1 atau D4 non-kependidikan dititik beratkan pada pengembangan kompetensi pedagogik. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Pasal 8, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pasal 9 ayat 2, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Ayat ketiga, uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Ayat 5, ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan. Pasal 10 ayat 1, sertifikat pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. Ayat 2 berbunyi, calon guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
Ayat 3 berbunyi, calon guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi diperlukan oleh daerah khusus yang membutuhkan guru, dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 11, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diperoleh guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 ayat 1, guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat langsung mengikuti kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Ayat 2, jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun ditetapkan oleh menteri. Ayat 3, uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Pasal 13 ayat 1, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri dengan kriteria A. Memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi, B. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan C. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ayat kedua, selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan A. Tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi, B. Letak dan kondisi geografis, dan atau C. Kondisi sosial ekonomi. Bagian ketiga, anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan. Pasal 14 ayat 1, pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 bagi guru dalam jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ayat 5, guru dalam jabatan yang mendapatkan kesempatan peningkatan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional. Ayat 6, besarnya anggaran dan beban yang ditanggung pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 bagi guru dalam jabatan yang diangkat pada satuan pendidik. Oke guys, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang akan kami bawakan. Bab ketiga yaitu hak. Bagian ke-1, tunjangan profesi. Pasal 15 ayat 1, tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen. B. Memenuhi beban kerja sebagai guru. C. Mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. D. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap. E. Berusia paling tinggi 60 tahun. F. Tidak terikat pada sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. Ayat 2, seorang guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya sertifikat pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai guru. Ayat 3, guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali huruf C, berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai A. Kepala satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. B. Wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. C. Ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. D. Kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. E. Kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. F. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja yang sama. G. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja yang sama. Ayat 4. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang A. Berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 8 tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun. B. Memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Memiliki sertifikat pendidik. Dan D. Melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.
Ayat 5, tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut, setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi dari departemen. Ayat 6, nomor registrasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bersifat unik dan diperoleh setelah guru yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan memperoleh sertifikat pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas pada A. Pada satuan pendidikan khusus, B. Pada satuan pendidikan layanan khusus, atau C. Sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Pasal 17 ayat 1, guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta pendidik terhadap gurunya sebagai berikut. A. Untuk TK, RA atau yang sederajatnya 1:15. B. Untuk SD atau yang sederajatnya 20:1. C. Untuk MI atau yang sederajatnya 15:1. D. Untuk SMP atau yang sederajatnya 20:1. E. Untuk MTS atau yang sederajatnya 15:1. F. Untuk SMA atau yang sederajatnya 20:1. G. Untuk MA atau yang sederajatnya 15:1. H. Untuk SMK yang sederajatnya 15:1. Dan I. Untuk MAK atau yang sederajatnya 12:1. Ayat 2. Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai atau menetapkan ketentuan rasio sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada A. Satuan pendidikan khusus, B. Satuan pendidikan layanan khusus, C. Satuan pendidikan yang mempekerjakan guru berkeahlian khusus, atau D. Satuan pendidikan selain huruf A, huruf B, dan huruf C atas dasar pertimbangan kepentingan nasional. Pasal 18, tunjangan profesi bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional. Pasal 19, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen. B. Memenuhi bekerja sebagai guru. C. Mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. D. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap. E. Berusia paling tinggi 60 tahun. F. Melaksanakan kewajiban sebagai guru. Dan G. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. Pasal 20, Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 19 untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas. A. Pada satuan pendidikan khusus. B. Pada satuan pendidikan layanan khusus, atau C. Sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Pasal 21 ayat 1, tunjangan fungsional guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 2, subsidi tunjangan fungsional guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan peraturan keundang-undangan. Bagian ketiga, tunjangan khusus. Pasal 22, tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian keempat, kesetaraan tunjangan. Pasal 23 ayat 1, tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional dan tunjangan khusus bagi guru tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku sebagai guru pegawai negeri sipil. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bagian kelima, maslahat tambahan. Pasal 24 ayat 1, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada guru yang diangkat oleh pemerintah daerah atau penyelenggara pendidikan atau suatu pendidikan yang didirikan masyarakat. Ayat 2, maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi guru. Ayat 3, prestasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa A. Menghasilkan peserta didik
berprestasi akademik atau non-akademik. B. Menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh menteri. C. Menghasilkan invensi atau inovasi pembelajaran yang diakui oleh pemerintah. D. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual. E. Memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, atau olahraga. F. Menghasilkan karya tulis yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh pemerintah. Atau G. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai guru dengan dedikasi yang baik. Ayat 4. Maslahat tambahan diberikan kepada guru berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasannya sebagai guru tetap. Ayat 5. Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan diprioritaskan kepada guru yang belum memperoleh maslahat tambahan. Ayat 6. Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dapat diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu A. Memiliki satu atau lebih sertifikat yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen. B. Memenuhi beban kerja sebagai guru. C. Mengajar mata pelajaran atau kelas serta satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya. D. Berusia paling tinggi 60 tahun. E. Melaksanakan kewajiban sebagai guru. D. F. Tidak terikat sebagai tenaga tetap atau instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. Ayat 7. Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kecuali huruf C atau ayat 6 kecuali huruf C dapat diberi maslahat tambahan apabila A. Diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. B. Diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. C. Diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. D. Bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. E. Diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. F. Diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja yang sama. G. Bertugas menjadi guru bimbingan atau konseling atau konselor dengan beban kerja yang sama. H. Bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja yang sama. Ayat 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan di pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. Ayat 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah provinsi diatur dengan peraturan gubernur. Ayat 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Pasal 25, menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 6 atau ayat 7 untuk guru yang bertugas sebagai A. pada satuan pendidikan khusus, B. pada satuan pendidikan layanan khusus, dan C. sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Pasal 26, maslahat dalam pendidikan diperoleh dalam bentuk A. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa atau penghargaan bagi guru. B. Kemudian memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pasal 27, satuan pendidikan memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf B berupa kesempatan atau keringanan biaya pendidikan bagi putra atau putri kandung atau anak angkat guru yang telah memenuhi persyaratan akademik masih menjadi tunggangannya dan belum menikah. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 28, ayat 1, maslahat tambahan yang berbentuk bagi dana bagi guru, baik yang diangkat oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, pemerintah daerah dapat membantu maslahat tambahan bagi guru baik yang diangkat oleh pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Pasal 29, pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan kepala daerah. Bagian ke-6, penghargaan. Pasal 30, ayat 1, guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi luar biasa, atau bertugas di daerah khusus. Ayat 2, prestasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan internasional. B. Menghasilkan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, atau internasional. C. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai guru dan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan. Ayat 3, dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa
pelaksanaan tugas dengan komitmen pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang dapat ditetapkan dalam penegasan. Pasal 31, ayat 1 penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi, kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, atau bentuk penghargaan lain. Ayat 2 penghargaan pada guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional atau internasional. Ayat 3 penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten, atau ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru, hari nasional, atau hari besar lainnya. Ayat 4, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Desa, Camat, Bupati atau Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden, atau lembaga internasional. Ayat 5, penghargaan sebagai dimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6, ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 dapat diberikan kepada guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa. Pasal 33, guru yang bertugas di daerah khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi 1 kali selama masa karirnya sebagai guru. Pasal 34 ayat 1, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, penghargaan kepada guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan. Ayat 3, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib menyediakan biaya pemakaman atau biaya perjalanan untuk pemakaman guru yang gugur di daerah khusus. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 35, sebagaimana penghargaan kepada guru, hari pemerintah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Bagian 7, promosi. Pasal 36, dalam bentuk melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ayat 2, promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan fungsional. Bagian ke-8, penilaian, penghargaan, dan sanksi oleh guru kepada peserta didik. Pasal 37, guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar pada peserta didiknya. Ayat 2, penilaian sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan perundang-undangan. Ayat 3, guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 ayat 1, guru memiliki kebebasan untuk memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkaitnya dengan prestasi akademik atau non-akademik. Ayat 2, prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau mata kelompok pelajaran lainnya, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok lain, mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Ayat 3, prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pasal 39, ayat 1, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma tertulis, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat kesatuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah wewenangnya. Ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai peraturan dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 3, pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pimpinan satuan pendidikan. Ayat 4, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pimpinan satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-9, perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pasal 40 ayat 1, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ayat 2,
Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh guru melalui perlindungan A. Hukum, B. Profesi, C. Keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat 3, masyarakat, organisasi, profesi guru, pemerintah atau pemerintah daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 41 ayat 1, guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Ayat 2, guru berhak mendapatkan perlindungan profesis terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Ayat 3, guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, atau resiko lain. Pasal 42, guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian ke-10, akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Pasal 43, ayat 1, guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. Ayat 2, dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. Ayat 3, peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak meniadakan hak guru untuk memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Bagian ke-11, kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. Pasal 44, ayat 1, guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. Ayat 2, kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Bagian ke-12, kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Pasal 45, ayat 1, guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat A. Kesatuan pendidikan, B. Kabupaten atau kota, C. Provinsi, dan D. Nasional. Ayat 2, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A meliputi A. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya, B. Menetapkan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan, C. Penyusunan rencana strategis, D. Penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah, E. Penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan, F. Perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru, G. Perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan H. Penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam A. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, B. Penyusunan rencana strategis bidang pendidikan, dan C. Kebijakan operasional pendidikan daerah, kabupaten atau kota. Ayat 4, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam A. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, B. Penyusunan rencana strategis bidang pendidikan, dan C. Kebijakan operasional pendidikan daerah provinsi. Ayat 5, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam A. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, B. Penyusunan rencana strategis bidang pendidikan, dan C. Kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional. Ayat 6, saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 disampaikan baik secara individual, kelompok, ataupun melalui organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-13, pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian guru. Pasal 46, guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Pasal 47, ayat 1, guru pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau D4 dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Ayat 2,
guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 atau D4 dapat melakukan pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik lebih tinggi dari yang ditentukan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Ayat 3, pengembangan dan peningkatan kompetisi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Ayat 4, pengembangan dan peningkatan kompetisi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya atau olahraga. Ayat 5, pemerintah atau pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Pasal 48 ayat 1, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 4 dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Ayat 2, kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh guru sekurang-kurangnya melalui A. kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi atau keprofesian guru, B. pendidikan atau pelatihan, C. pemagangan, D. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif, E. karya inovatif, F. presentasi pada forum ilmiah, G. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, H. publikasi buku pengayaan, I. publikasi buku pedoman guru, J. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus, atau K. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru dan keprofesian guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 49, pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan keprofesian guru oleh guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, pasal 47 dan pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya. Bagian ke-14, cuti. Pasal 50 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 51 ayat 1, selain cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian paling lama 6 bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Ayat 2, cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan pada guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik. Ayat 3, cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada kepada guru setiap 6 tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 4, cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh guru untuk A. penelitian, B. penulisan guru, C. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang relevan dengan tugasnya, D. pelatihan yang relevan dengan tugasnya, E. pengabdian kepada masyarakat, atau F. magang pada satuan pendidikan lain atau inisiatif sendiri. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai cuti untuk pengembangan keprofesian guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Bab 4, beban kerja. Pasal 52 ayat 1, beban kerja mencakup kegiatan pokok. A. merencanakan pembelajaran, B. melaksanakan pembelajaran, C. menilai hasil pembelajaran, D. membimbing dan melatih peserta didik, dan E. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Ayat 2, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 3, pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka yang paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 jam tatap muka dalam satu minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya tetap sebagai guru tetap. Pasal 53, menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 bagi guru yang A. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, B. beralihan khusus, C. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional. Pasal 54 ayat 1, beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 jam dalam tatap muka dalam satu minggu atau membimbing 40
peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. Ayat 2, beban kerja wakil kepala sekolah satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing 80 peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan atau dan konseling atau konselor. Ayat 3, beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ayat 4, beban kerja perpustakaan dan satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ayat 5, beban kerja kepala laboratorium bengkel atau unit produksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ayat 6, beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Ayat 7, beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ayat 8, beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 jam pembelajaran tatap muka dalam 1 minggu. Ayat 9, ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas yang ekuivalen dengan 24 jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ditetapkan oleh Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melkia Helvi Santari. Bab 5, wajib kerja dan pola ikatan dinas. Wajib kerja adalah kewajiban yang diberikan kepada individu untuk bekerja dalam sektor atau posisi tertentu dalam rangka mendukung kepentingan negara atau organisasi. Pola ikatan dinas. Pola ikatan dinas adalah suatu bentuk perjanjian antara individu dengan pihak tertentu. Wajib kerja dan pola ikatan dinas, pasal 55. 1. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan warga negara selain guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dan 2. Mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah. 3. Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelaksanaan tugas sebagai guru dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. 4. Penugasan warga negara sebagai guru dalam rangka wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, usulan atau pertimbangan pemerintah daerah. 5. Warga negara selain guru yang ditugaskan menjalani wajib kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan atau subsidi, dan tunjangan khusus selama menjalankan tugas sebagai guru. Bab 6. Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan. Pengangkatan adalah suatu proses penerimaan individu sebagai anggota atau pegawai organisasi. Menempatkan pegawai atau anggota organisasi di posisi atau jabatan tertentu. Pemindahan pegawai adalah proses pemindahan pegawai dari satu posisi atau lokasi ke lokasi lain dalam organisasi. Pasal 56. 1. Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. 2. Pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pola ikatan dinas pemerintah atau pola ikatan dinas pemerintah daerah. 3. Pola ikatan dinas pemerintah bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. 2. Memenuhi kebutuhan nasional akan guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan sebagai
bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal. Memenuhi kebutuhan nasional akan guru yang potensial untuk dikader untuk memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Memenuhi kebutuhan daerah akan guru yang mampu mengampu pembelajaran pada suatu pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal. Memenuhi proyeksi kekurangan guru di daerah yang bersangkutan. Pasal 57, calon guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat calon guru yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Masa tugas guru ikatan dinas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 tentang pengangkatan dan penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Perencanaan kebutuhan guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat, antar kabupaten atau antar kota dan antar provinsi, termasuk kebutuhan guru di daerah khusus. Pasal 59, guru diangkat atau oleh pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling singkat selama 2 tahun. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti. 3. Dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 60, guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dan bertugas di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan selama guru yang bersangkutan bertugas di daerah khusus. 3. Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengangkatan dan penempatan pada jabatan struktural pasal 61. 1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat selama 8 tahun. 3. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan masalah tambahan. Bagian ketiga, pemindahan. Pasal 62, 1. Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilakukan antar provinsi, antar kabupaten, atau antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah atau dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan kebutuhan guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemindahan guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesempatan kerja bersama. Bab selanjutnya, bab 7, sanksi. Pasal 63. 1. Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam jangka waktu 10 tahun, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
ada setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi dan masalah tambahan. 2. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi, dan masalah tambahan. 3. Guru atau warga negara Indonesia selain guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru yang menolak wajib kerja di daerah khusus sebagaimana diatur dalam pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 1 tahun bagi guru, pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi selama 2 tahun bagi guru, atau pencabutan hak untuk menjadi guru selama 4 tahun bagi warga negara Indonesia selain guru. 4. Guru yang telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 tahun, penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 tahun, penghentian pemberian tunjangan fungsional atau subsidi selama 4 tahun, atau penghentian pemberian masalah tambahan selama 4 tahun. 5. Guru yang terbukti memperoleh kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7 atau sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima. Pasal 64. Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri. Selanjutnya, Bab 8. Ketentuan peralihan pasal 65. Dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. A. Guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi dan masalah tambahan. B. Guru dalam jabatan diberi sertifikat pendidik secara langsung apabila 1. Sudah memiliki kualifikasi akademik magister S2 atau doktor S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan golongan sekurang-kurangnya 4B atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4B. 2. Sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya 4C atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4C. C. Guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran atau satupun pendidikan yang diampunyanya, keikutsertaannya dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan satuan pendidikan yang diampunya. D. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tentang menerima tunjangan profesi. Pasal 66. Dalam waktu 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintahan ini, guru dalam jabatan belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah 1. Mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru. 2. Mempunyai golongan 4A atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4A. Pasal 67. Pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini diberikan kesempatan dalam waktu 5 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik. 9. Penutup. Pasal 68. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya.
memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Terima kasih.